الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، عد الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة. اللهم فصل وسلم وبارك على حبيبنا المصطفى سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. قال الله سبحانه وتعالى وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال في آية الأخرى: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله وصدق رسوله الكريم. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, yang semua nikmat sampai saat ini kita rasakan, belum tentu orang lain merasakannya. Nikmat yang begitu banyak yang Allah berikan kepada kita, yang mana nikmat itu dirindukan oleh orang lain. Hanya saja kita sebagai hamba Allah terkadang lupa untuk mensyukurinya. Nikmat kesehatan, waktu luang yang Allah berikan, karena banyak di antara umat muslim yang ingin mengikuti solat Jumat secara berjemaah, tapi qadarullah, mereka yang karena perjalanan jauh musafir, waktu yang sudah tidak lagi ada, sehingga mereka tak mampu untuk melaksanakan ibadah Jumat. Maka kita yang hadir, maka perbanyaklah mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, assalamu alayka ya Rasulullah. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, marilah kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, yang dengannya kita akan diselamatkan dari api neraka, yang dengannya kita akan didekatkan kepada syurga Allah. Ittaqullaha haqqa tuqatih, maka bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar ketakwaan, dan jangan kita meninggalkan dunia ini kecuali dengan mempersiapkan bekal takwa yang maksimal. Hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, pada hari ini khatib ingin mengajak jamaah sekalian untuk beriktikaf sembari mendengarkan beberapa nasihat, yang mana nasihat ini adalah merupakan nasihat keimanan kepada kita, nasihat yang penting yang dengannya kita bisa meningkatkan kualitas ibadah dan amal kebaikan.
yang mana ada sebuah hadis yang ditulis di dalam kitab Nasaihul Hibad, karya daripada Syekh Imam Nawawi Al-Bantani, seorang ulama dari Banten, yang mana di dalam kitab beliau ada satu hadis dari Sa'ad bin Sahal yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bersama dengan para sahabat, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya ashabi, wahai sahabatku, maukah kalian aku ajarkan 3 nasihat yang diberikan malaikat Jibril kepadaku, yang mana 3 nasihat ini nantinya bisa kalian bawa pulang, bisa kalian amalkan, bisa kalian renungi untuk kehidupan yang akan kalian jalani." Kemudian sahabat Rasulullah berkata, "Qalu bala ya Rasulullah." Tentu kami mau ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Suatu ketika atani Jibril, datang kepadaku malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril ini memberikan kepadaku 3 nasihat. Nasihat yang pertama, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, aish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah engkau sesukamu ya Rasulullah, tapi ingat kelak engkau akan mati dan meninggalkan dunia ini. Aish ma syi'ta, hiduplah sesuka hatimu. Mau engkau hidup dalam keadaan bahagia ataupun sedih, baik engkau mau hidup dalam keadaan taat ataupun maksiat, baik engkau mau hidup dalam keadaan beribadah ataupun dalam melakukan dosa, aish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Tapi ingat ya Rasulullah, kelak engkau akan mati meninggalkan dunia ini. Aina ma takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin musayyadah. Dimanapun manusia berada, maka kematian akan selalu mengintainya, maka kematian akan selalu mendatanginya, baik dia masih sehat ataupun sudah sakit, baik dia adalah seorang anak-anak ataupun orang tua, baik dia adalah orang kuat ataupun orang lemah, sekalipun dia bersembunyi di balik peti besi, sekalipun dia bersembunyi di balik benteng yang kokoh, maka kematian itu akan selalu datang kepadanya. Qul, katakan hai Muhammad, innal mautal ladzi tafirruna minhu, katakan kepada umatmu, sesungguhnya kematian yang mana semua manusia berusaha lari daripadanya, berusaha untuk menghindarinya, berusaha untuk menjauhinya, berusaha untuk menambah umur dan usianya. Fa innahu mulaqikum, maka sungguh kalau sudah tiba saatnya, kematian itu akan datang menghampirimu. Nasihat yang kedua yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah, yang mana Rasulullah mengajarkan pula kepada para sahabat dan khususnya kepada kita umatnya. Malaikat Jibril berkata, ya Rasulullah, wahbib man syi'ta, cintailah siapa yang mau engkau cintai, tapi ingat, fa innaka mafarikuhu, kelak engkau akan berpisah daripada orang yang engkau cintai.
Wahbib man syi'ta, cintailah siapa saja yang mau kalian cintai. Mau cinta pangkat dan jabatan, silahkan. Mau cinta istri dan anak-anak, silahkan. Mau cinta harta ataupun dunia ini, silahkan. Tapi ingat, fa innaka mafarikuhu, kelak suatu saat kalian akan berpisah dengannya. Oleh karenanya hadirin yang dimuliakan Allah, jangan kita terlalu mencintai sesuatu yang dengannya tidak ada lagi ruang di hati kita. Karena kepenuhan dalam mencintai makhluk, tak ada lagi tempat di hati untuk mencintai Allah. Jangan pernah kita membenci sesuatu, karena boleh jadi hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, sesuatu yang hari ini kita benci, kita jauhi, maka suatu saat itu pulalah yang kita cintai. Dan jangan pula kita terlalu mencintai sesuatu, karena boleh jadi sesuatu yang hari ini kita cinta, sesuatu yang hari ini kita suka, sesuatu yang hari ini kita idam-idamkan, maka suatu saat itu pulalah yang paling kita benci. Wahbib man syi'ta, cintailah siapa saja yang mau kalian cintai. Sukailah siapa saja yang mau kalian suka. Tapi ingat, fa innaka mafarikuhu, kelak kalian akan berpisah dengannya. Kalau tidak kita yang berpisah dengannya, maka Allah yang akan memisahkan kita darinya. Kalau tidak kita yang meninggalkannya, maka mereka yang akan pergi meninggalkan kita. Kemudian pesan yang ketiga, Malaikat Jibril berkata, ya Rasulullah, wa'mal ma syi'ta, beramallah dengan amalan yang kalian suka. Mau melakukan amal baik, silahkan. Mau melakukan amal buruk, silahkan. Mau taat beribadah, silahkan. Mau enteng meninggalkan sholat, silahkan. Tapi ingat, kata Malaikat Jibril, fa innaka majziyum bih, kelak segala yang kalian lakukan daripada amal perbuatan kalian akan dimintai pertanggungjawaban dan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, siapa yang melakukan amalan kebaikan walaupun sebesar biji zahrah, yarah, Allah akan memperlihatkannya kelak di akhirat. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, siapa pula yang melakukan amalan keburukan walaupun sebesar biji zahrah, yarah, Allah akan memperlihatkannya. Maka jangan pernah kita menyepelekan suatu dosa, karena bisa jadi dosa yang kita sepelekan itulah yang membuat Allah murka kepada kita. Jangan pernah kita menganggap enteng sebuah kesalahan, karena bisa jadi kesalahan yang kita anggap enteng itu pulalah yang membuat Allah marah sama kita. Sebagaimana ada sebuah kisah yang diceritakan oleh Rasulullah, udzibat imra'atun fi hirrah, yang mana ada seorang wanita yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan hanya hal sepele dalam masalah seekor kucing. Dia mengambil kucing itu, kemudian dikurungnya di dalam rumah. Falahiya at'amha, dia tidak memberi makan dan minum kucing itu. Walahia arsalatha, enggak pula dilepaskannya, dikurungnya. Sudahlah tidak diberi makan dan minum, dikurung pula di dalam sebuah ruangan. Kalaulah kucing itu dilepaskan, bisa jadi
kucing itu bisa memakan belalang dan segala macam hewan yang ada di luar sana. Sampai suatu ketika matatha, kucing itu pun mati. Dan karena kucing itu tersiksa, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengazab wanita tadi karena hal sepele, yaitu mengurung seekor kucing. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, karena seekor kucing saja manusia bisa diazab oleh Allah, apalah lagi kalau kita membuat kesalahan dan dosa kepada orang lain, membuat kesalahan dan dosa kepada saudara-saudara kita sama-sama muslim. Na'udzubillahi tsumma na'udzubillah. Namun sebaliknya, jangan pernah kita menyepelekan sebuah kebaikan, karena bisa jadi kebaikan yang kecil yang kita lakukan itu pula lah yang membuat Allah ridho kepada kita. Jangan pernah kita menyepelekan kebaikan, karena bisa jadi kebaikan yang kecil itu membuat Allah senang kepada kita. Sebagaimana diceritakan, suatu ketika Imam Ghazali, ketika ia hendak menulis sebuah karya yang luar biasa yang bernama kitab Ihya al-Ulumuddin, maka ketika itu Imam Ghazali, di tengah ia menulis tulisan kitabnya, datanglah seekor lalat. Kemudian lalat ini yang karena kehausan, dia pun datang menghinggap di tinta Imam Ghazali dan hendak meminum air daripada tinta tersebut. Imam Ghazali yang awalnya risih ingin mengusir daripada lalat tadi, tapi ketika ia perhatikan ternyata lalat ini dalam keadaan haus, dan dia pun membiarkan lalat ini meminum air tinta daripada tulisan yang akan ia tulis. Sampailah ia kelelahan dan dia tertidur. Di tengah tidurnya ia bermimpi bahwa kiamat telah ditegakkan, mizan sudah dibentangkan, maka tibalah amalan-amalan manusia dihisap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setibanya giliran Imam Ghazali, maka ternyata malaikat ketika menghitung amalnya, kemudian selamatlah ia daripada hisap amal yang pernah ia lakukan di dunia. Maka Imam Ghazali dipersilahkan untuk berjalan menuju surga Allah. Di tengah perjalanan Imam Ghazali tiba-tiba didatangi sebuah suara, "Wahai Imam Junaid al-Baghdadi, apakah yang menyebabkan engkau masuk ke dalam surga?" Kemudian Imam Ghazali dengan percaya diri mengatakan, "Sesungguhnya aku masuk ke dalam surga karena banyaknya kitab yang telah kutulis, banyaknya ilmu yang sudah kusampaikan, banyaknya murid-muridku yang sudah menjadi ulama." Maka kata suara tersebut, "Tidak wahai Imam Junaid al-Baghdadi, engkau masuk ke dalam surga Allah. Allah ridho kepadamu karena engkau telah menyelamatkan seekor lalat yang sedang kehausan, yang mana lalat ini kalaulah engkau tidak memberikan minum kepadanya, maka bisa jadi dia mati kehausan. Karena keikhlasanmu di dalam makhluk yang hina memberikan makan kepadanya, maka ternyata disitulah Allah ridho kepada engkau dan engkau dimasukkan ke dalam surganya." Maka hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, jangan pernah kita menyepelekan kebaikan, karena kita tidak tahu di mana kebaikan yang akan membuat Allah ridho kepada hambanya. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.